Saudaraku, khususnya saudara seiman seagama, umumnya saudara sebangsa setanah air, bahkan saudara sesama manusia, dimanapun kalian semua berada. Rasulullah Muhammad SAW banyak mengajarkan doa-doa kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Yang selanjutnya, di antara doa-doa itu secara berantai dengan rantaian, dengan sanad yang dapat sangat bisa dipercaya, sampailah doa-doa wirid-wirid ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sampai kepada kita. Ada yang kita ketahui karena kita baca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Ada yang kita ketahui karena kita mendapatkan ajaran dari guru-guru kita, terutama itu. Kita mendapatkan doa Rasul, kita mendapatkan wirid dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita dapatkan dari guru kita ketika kita ngaji hadis, sunnah Rasul, dapat dari gurunya, terus bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Siapa saja di antara kita, siapa saja di antara umat beliau yang mempraktekkan doa-doa itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi melalui doa yang diijabah itu, seorang umat Rasul oleh Allah diberikan keistimewaan seperti salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui doa, melalui wirid yang diijabah oleh Allah, bisa jadi seseorang akan mendapatkan, akan diberi keistimewaan oleh Allah, yang keistimewaan itu bisa jadi seperti, dalam tanda kutip, salah satu dari sekian banyak mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bahasa yang lain boleh jadi pula ketika seseorang mempraktekkan, mengamalkan dengan penuh keistiqomahan wirid dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, dia bisa terhindar dari takdir buruk. Bisa jadi satu di antara doa, di antara bacaan, di antara wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang wirid ini sangat mudah dihafalkan oleh umat Islam, meskipun umat Islam itu tidak bisa bahasa Arab, karena wiridnya pendek. Yang kedua, wirid ini statusnya sahih. Sahih ada dalam sunnah Rasul, dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu wirid berikut ini sangat layak untuk kita amalkan, sangat layak untuk kita rutinkan. Wiridnya adalah berikut ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i
wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yakin wirid itu sangat mudah untuk dibaca oleh kita umat Islam. Sangat mudah untuk diamalkan oleh umat Islam. 3 kali baca, pagi, sore. Pagi boleh jadi setelah sholat subuh, sorenya boleh jadi sesudah maghrib. Apa hal yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat beliau yang istiqomah membaca wirid ini? Apakah ada contoh umat beliau yang mempraktekannya dan lalu Allah berikan ijabah, Allah kabulkan, Allah berikan hasil? Saudaraku yang berbahagia, memang yang terbaik ketika kita mempraktekkan wirid-wirid, mempraktekkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik lakukan itu hanya berharap keridhaan Allah. Kita praktekkan itu, sunnah Rasul itu, sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik. Kalau toh ada di antara kita yang mempraktekkan bacaan itu, mempraktekkan doa yang diajarkan Rasul itu, dia berharap apa yang dijanjikan oleh Rasul dalam doa itu Allah berikan padanya, itu pun tidak salah. Jadi kita menjalankan sesuatu yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasul. Kita menjalankan hal baik, kita menjalankan amalan sunnah, kita mengharapkan balasan dari Allah, itu hukumnya boleh. Bagaimana dengan wirid tadi? Status hadisnya bagaimana? An Aban bin Utsman, an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim salasa marratin lam tafja'hu faji'atu bala'in hatta al-layli, wa man qalaha hina yumsiya lam tafja'hu faji'atu bala'in hatta yusbiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, juga oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam kitab Sahihul Bukhari, melainkan dalam kitab beliau yang lain, Al-Adabul Mufrad. Dari Aban bin Utsman, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dia baca 3 kali, dia baca 3 kali di sore hari, lam tafja'hu faji'atu bala'in, niscaya tidak akan ada bala yang menimpa dia. Tidak akan ada bala yang menimpa dia hatta laila, sampai selesai malam itu. Wa man qalaha, barang siapa membaca wirid tadi itu 3 kali, baca hina yumsiya ketika sore hari,
baca pagi hari sampai malam, baca sore hari 3 kali, lam tafja'hu faja'atu bala'in, niscaya tidak akan ada bala yang menimpa dia hatta yusbih, sampai pagi. Baca sore sampai pagi tidak akan terjadi bala yang tidak dia inginkan. Baca pagi 3 kali sampai sore tidak akan terjadi bala pada dia. Saudaraku yang berbahagia, sahabat Utsman bin Affan menyampaikan hadis ini kepada Aban bin Utsman. Dari Aban bin Utsman terus disampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai pada kita pada akhirnya. Makna dari bacaan tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang apabila nama Allah selalu disebut, niscaya dengan nama Allah yang agung itu tidak ada sesuatu pun yang akan berbahaya, baik sesuatu yang ada di bumi atau di langit. Sesuatu yang ada di bumi boleh jadi binatang buas, boleh jadi manusia jahat, boleh jadi longsor, rumah rubuh, gedung rubuh, pepohonan rubuh. Sesuatu yang ada di langit boleh jadi petir, kilat menyambar, boleh jadi pesawat jatuh. Dengan selalu mengingat nama Allah yang Maha Agung, dengan melalui membaca bacaan yang diajarkan Rasul ini, niscaya tidak ada sesuatu pun yang berbahaya, membahayakan dia yang membaca, baik sesuatu itu yang ada di bumi ataupun ada di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar hambanya membaca apa, Allah maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang membaca dengan penuh keyakinan. Nah, Aban bin Utsman, seorang tabi'in yang menerima hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan, suatu hari beliau mengalami al-falij, lumpuh sebelah tubuhnya. Mungkin kalau istilah sekarang stroke. Qala fa'asaba Aban bin Utsman al-faliju. Kata orang yang menerima hadis ini dari Aban, suatu hari Utsman bin Affan, Aban bin Utsman mengalami lumpuh sebelah. Faja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-hadisa yanduru ilai. Karena itu, orang yang menerima hadis dari beliau merasa, boleh jadi kalau dia ngomong, ini katanya siapapun yang membaca bacaan ini, dia akan terbebas dari bala yang tidak diinginkan. Kok dia yang ngajari aku mengalami itu? Aban bin Utsman tahu ini, tahu perasaan hati orang yang memandang beliau itu. Faqala lahu, lalu Aban bin Utsman pun berkata kepada dia, malaka tanduru ilayya, kenapa kamu memandangku seperti itu? Kamu merasa apa yang aku sampaikan, bacaan dari Rasul, nggak ada manfaatnya ya? Fawallahi, demi Allah, ma kadzabtu ala Utsman, aku tidak pernah berkata bahwa Utsman bin Affan menyampaikan hadis ini kepadaku, Utsman bohong. Aku tidak pernah meyakini itu. Wala kadzdzaba Utsmanu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Utsman bin Affan ketika beliau menerima hadis ini dari Nabi, yakin beliau tidak meyakini Rasul bohong dengan hadisnya ini, enggak. Walakinil yauma alladzi asabani fihi ma asabani, tapi kenapa kok aku mengalami ini? Ketahuilah ya.
hari ini aku mengalami hal ini karena ghadabtu fanasitu an akulaha. Tadi pagi aku sedang diliputi perasaan marah, lalu aku lupa nggak membaca bacaan ini. Itulah yang terjadi saat ini. Aku mengalami tubuh mati sebelah. Al-Falij. Di redaksi yang lain, ketika suatu saat Aban bin Utsman mengalami lumpuh sebelah ini, alasan beliau bukan karena marah. Ada di redaksi yang lain, kata beliau, ama innal hadisa kama haddastuka. Ingat, hadis yang aku sampaikan pada kamu itu memang betul-betul hadis dari Rasul. Walakinni lam af'alhu yauma idin. Pada hari ini aku tidak mempraktekkan itu. Sengaja aku tidak mempraktekkan, sengaja tidak membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hari ini sengaja aku tidak membaca liyamdiya alayya qadaruhu, supaya takdir Allah untukku tetap Allah berlakukan. Saudaraku yang berbahagia, jadi Rasul perintahkan umatnya yang ingin selamat dari bala apapun, bala dari pagi sampai sore, Rasul perintahkan baca wirid ini. Berapa kali? 3 kali. Yang ingin diselamatkan oleh Allah dari bala yang tidak diinginkan, dari sore sampai besok pagi, baca ini 3 kali. Yang dimaksud pagi sore, yang dimaksud dengan pagi sore, ada penjelasannya dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Qala al-musannifu fi kitabih alladhi sammahu Miftahul Husni. Imam Asy-Syaukani menukil dari kitab Miftahul Husni, An-Nasobaha min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang dimaksud sobah, pagi, diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu masuk kata-kata as-sobah, sobahan. Wal muradu bil masa, sedangkan yang dimaksud dengan sore, masaan, minal ghurubi ilal fajri, dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Yakin kalian semua, baik yang muda-muda yang lagi dalam usia sibuk kerja ataupun yang tua-tua yang sudah pensiun, bisa untuk mempraktekkan doa ini. Bisa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bisa. Untuk lebih meyakinkan, lebih memantapkan kalian mempraktekkan, mengamalkan, merutinkan, mengistiqomahkan bacaan ini, ada beberapa contoh hamba-hamba Allah, orang-orang soleh yang Allah berikan ijabah mempraktekkan wirid ini. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau memberikan komentar berkaitan dengan hadis ini, kata beliau, hada khabarun sahihun wa qaulun shadiqun allamnahu. Ini adalah informasi, ini adalah hadis sahih, ini adalah ucapan yang benar yang diajarkan kepada kita. Daliluhu dalilan,
wa tajribatan. Dalilnya dalil yang sangat jelas dan teruji. Kata Imam Al-Qurtubi, fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi. Semenjak aku dengar hadis ini dari guru beliau, aku praktekkan bacaan ini. Bismillahilladzi la yadurru. Aku praktekkan. Falam yadurruni syai'un. Dan selama aku mempraktekkan bacaan ini, tidak ada hal yang tidak aku inginkan yang terjadi. Selama aku mempraktekkan bacaan ini, tidak ada madorot yang terjadi padaku. Ila an taraktuhu, sampai suatu hari aku tinggalkan bacaan ini, aku hentikan bacaan ini. Faladagotni akrabun bil madinati lailan. Suatu hari ketika aku ke Madinah malam hari, aku disengat kalajengking. Kata Imam Al-Qurtubi ini, suatu hari di Madinah malam hari, aku disengat kalajengking. Lalu ketika beliau terdiam, beliau merasakan sakit-sakitnya sengatan kalajengking itu. Kata beliau, fatafakkartu, aku mikir-mikir, kenapa aku masih mengalami ini ya? Faida ana qad nasitu. Saat itu aku ingat, oh iya, tadi sore aku sengaja melupakan, sengaja tidak membaca bacaan ini. Beliau sadar, an ata'awwadha bitilkal kalimat. Aku ingat tadi sore aku sengaja tidak membaca, tidak memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini. Ini satu contoh Imam Al-Qurtubi. Contoh yang kedua, sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau punya seorang budak wanita amat. Suatu hari sang budak ini nanya kepada beliau, min ayyi jinsin anta, tuan, sebetulnya tuan ini makhluk jenis apa? Ini sang budak nih nanya ke sayyidnya, sahabat Abu Darda radhiyallahu an, min ayyi jinsin anta, tuan, tuan ini sebetulnya makhluk jenis apa? Kalau kita punya pramuwisma, tiba-tiba dia nanya begitu, bingung nggak? Tiba-tiba nanya begitu, sebetulnya tuan ini makhluk jenis apa? Qala, sahabat Nabi Abu Darda menjawab, ana adamiyun mislah, aku manusia seperti kamu, nggak beda. Qalat, si budak itu ngomong lagi, kaifa takuna adamiyan wa qad at'amtuka as-summa arba'ina yauman fama yadurruk. Enggak mungkin tuan ini manusia biasa. Enggak mungkin tuan ini manusia biasa. Karena aku sudah hidangkan makanan kepada tuan yang aku campur dengan racun selama 40 hari 40 malam, ternyata enggak ada pengaruhnya sama sekali buat tuan. Faqala laha, lalu sahabat Abu Darda radhiyallahu an berkata kepada budaknya itu, awama alimti anna dzakirin Allah ta'ala yadurruhum syai'un. Memang kamu belum tahu bahwa orang yang selalu ingat Allah, orang yang selalu ingat Allah, niscaya tidak ada hal apapun yang akan membahayakan dia. Wa inni kuntu adzkurullah bismihil a'dzam, dan aku selalu mengingat Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah yang agung. Qalat, sang budak nanya, wa ma huwa,
Menyebut-nyebut Allah dengan mengingat Allah, dengan menyebut, mengucapkan, membaca nama Allah yang agung. Yang seperti apa itu wahai Tuhan? Qala, sahabat Abu Darda menjawab, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi sahabat Abu Darda selalu mewiridkan bacaan itu 40 hari 40 malam diracun. Makanan yang dicampur racun nggak ada ngaruhnya buat beliau. Tapi percakapan berikutnya perlu kita ketahui. Semakala, lalu sahabat Abu Darda nanya, Malladhi hamalaki ala dhalik, terus ngapain kamu kok meracun aku? Berarti kamu menginginkan kematianku kan? Kenapa kamu lakukan itu? Qalat, si budak tadi menjawab, Bughduka, aku benci dengan Tuhan, aku marah dengan Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, seorang budak marah dengan tuannya, 40 hari 40 malam tuannya diracun. Si budak menginginkan tuannya mati. Dilindungi oleh Allah karena selalu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Sang tuan tahu budaknya ingin mencelakakan beliau, ingin mencelakakan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini? Qala, kata beliau, anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Kalau begitu, karena kamu benci terhadap aku, kamu ingin membunuh aku, mulai saat ini aku bebaskan, kamu aku merdekakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anti fi hillin mimma sona'ti, dan apapun yang kamu lakukan padaku, aku tidak menuntut apapun. Kamu halal, kamu bebas, aku ridho. Nggak ada tuntutan buatmu. Boleh jadi saudaraku yang berbahagia, kenapa sahabat Abu Darda Allah berikan ijabah yang maksimal dengan mengamalkan bacaan Bismillahilladzi la yadurru dan selanjutnya tadi? Di antaranya karena beliau dalam akhlak pun berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bacaan-bacaan itu. Jadi ini catatan tersembunyi buat kita, siapapun kita yang mempraktekkan, membaca, mengistiqomahkan bacaan-bacaan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menginginkan hasil maksimal, kita menginginkan diijabah oleh Allah, maka berusahalah pula untuk mencontoh akhlak luhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.